Kalau nama blacklist, itu keputusan itu diambil Pak Kun dengan sangat berat. Kita harus cut people. Halo Sobat Pendengar, selamat datang di podcast PT Kawan Lama Sejahtera. Perkenalkan, saya Kenny, selaku Head of Marketing dari PT Kawan Lama Sejahtera. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentunya yang tidak kalah menarik dengan edisi sebelumnya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Managing Director dari PT Kawan Lama Sejahtera, Ibu Agustina Iftariani, atau biasa kita panggil Ibu Iva. Oke, selamat pagi Ibu. Pagi Kenny. Nah, mungkin dalam rangka membahas topik kita hari ini, Leading Performance Transformation into Performance Excellence. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit gak ke kita nih di timnya Ibu mungkin, atau untuk teman-teman yang di luar. Sebenarnya apa sih bedanya KLS saat ini dibanding KLS zaman dulu? Ini itu soal leading transformation ya, kita ngomongin ya topik hari ini ya. Oke. Wah, jauh banget kawan lama di Glodok sama sekarang ya. Udah mungkin yang ngomong begitu nggak cuma kita sendiri nih. Even rekan-rekan Pak Kun sama Pak Ijek di Glodok pasti mereka juga berkomentar banyak. Karena di Glodok dulu kan kita saya bergabung di kawan lama itu tahun 94, bergabung kedua kali. Yang pertama tahun 91, terus saya sekolah, saya balik lagi tahun 94. Di 94 itu aja kita baru 250 orang. Sekarang udah 40.000. Jadi emang besar banget bedanya. Dan juga bedanya lagi adalah kita berani keluar dari Glodok. Itu yang dikagumi oleh semua rekan-rekan Pak Kun sampai Ijek ya. Karena jarang lah orang bisa keluar dari Glodok gitu. Dan itu mereka keluar, pindah ke gedung ini. Dan ini gedung kita sendiri, dibangun dengan desain dan aspirasi family. Jadi benar-benar Pak Kun yang bikin, Pak Hartanto yang menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Pak Kuncoro. Saya bisa mengikuti ketika itu, memang nggak di dalam tim, tapi mendengarkan. Karena kita semua hope for this new building gitu kan. Dan memang taste-nya itu every step itu dipikirkan. Dan ketika kita pindah semua bingung. Nah, menggabungkan begitu banyak tempat, karena kita ada di beberapa tempat di Glodok dulu, ada di Pecenongan, ada di Glodok Jaya, itu semua digabungkan ke gedung ini. Saya rasa itu pertama kali kita bisa loncat ke masa berikutnya dari kawan lama. Sekarang kita punya gedung, kita punya karyawan yang banyak, kita punya bisnis yang berdiversifikasi. Dulu di Glodok benar-benar cuman industri, banyak perusahaannya, tapi semua industri. Iya. Ada welding, dulu juga ada Fastulindo yang khusus jualan tools gitu. Ada semua, tapi semuanya adalah industri. Nah, kalau sekarang kita udah di retail, kita udah di food, kita udah di service industry, kita udah punya manufacturing, kita punya mall, kita punya banyak mall. Beda banget dulu sama sekarang, udah jauh lah. Kita ngomong kawan lama dulu dengan sekarang udah it's really different. Udah beda banget ya Bu ya. Kalau dari jumlah cabangnya sendiri sebenarnya untuk KLS atau cabang sih beda ya. Cabang itu kita nggak banyak berubah. Kita dulu juga saya pernah pegang memimpin seluruh cabang kawan lama di tahun 2000. Pak Kun assign saya di 2000. Dulu kan sebelum tahun 2000 itu saya IT manager. Nah, ketika krisis tahun 98 kita rem semuanya dan saya masuk ke business development dan mengembangkan cabang. Ketika itu cabangnya 13. Sekarang juga cuma 18, itu pun dengan service center. Oh, cuma 18, Bu? Kita 18 kan sekarang. Jadi kita memang nggak banyak gitu. Dan itu banyak kan juga service center. Yang real cabang itu cuman sedikit sekali, 16 mungkin ya. Jadi kita itu beda sekali sama retail. Kalau retail kan modelnya memang dia harus buka toko, mendekatkan diri pada pelanggan yang konsumer. Kita mendekatkan diri pada industri. Jadi kalau ada
tempat-tempat industri, kawasan-kawasan industri gitu, kita harus ada di sana. Jadi memang strateginya beda ya Bu? Beda banget. Jumlah 18 itu untuk industri di tiap provinsi, dan tadi yang retail sedangkan mendekatkan ke setiap pelanggan. Iya. Oke. Jadi kalau retail hitungannya adalah jumlah household. Householdnya berapa, mereka butuhnya berapa, kita harus siapkan toko sesuai dengan kebutuhan household di sana. Kawan nama harusnya menghitung jumlah kebutuhan industri, gitu. Jadi memang kita sangat berbeda, dan kita kan wakil, jadi showroom kita tuh bukan toko, artinya boleh beli di situ, tetapi mewakili apa yang kita bisa jual. Karena yang kita bisa jual jutaan artikel, nggak mungkin masuk di dalam satu toko, gitu. Jadi agak beda sih. Jadi memang harapannya bikin Glodoknya ada di mana-mana ya Bu, seluruh Indonesia ya. Iya, dan itu Glodok pun meskipun kita ada toko, cabang kan punya toko juga, tapi tokonya nggak gede banget seperti Ace atau Informa. Tapi toko itu harus mampu menjawab kebutuhan dari industri. Jadi kalau misalnya dia butuh barang yang nggak ada di situ kan kita bisa inden. Kita bisa inden, kita bisa ambil dari DC kita di Jakarta, kita bisa ambil dari cabang lain. Jadi artinya memenuhi kebutuhan industri itu. Gitu. Oke, siap. Nah, dari pengalaman Ibu nih, dalam proses perjalanannya mungkin 10 tahunan belakangan ini lah ya, atau belakangan ini sebenarnya poin utama aja sih Bu yang menjadi dasar transformasinya KLS bisa menjadi seperti sekarang ini? Transformasi kita ya, banyak banget loh. Kita itu, kalau saya ikutin ya, dari tahun 94 saya gabung ya. Saya pernah ingat, pertama kali saya gabung 94 itu Pak Awo panggil saya di tahun 95 kalau nggak salah. Dia ingin kita itu ISO 9001. ISO zaman itu tuh sesuatu yang aneh, apalagi di Glodok, diketawain orang. Mana mungkin perusahaan cek di Glodok pakai ISO segala, ngapain gitu kan? Tapi pada saat itu Pak Awo itu kan lulus dari Amerika, dia itu ingin membawa perusahaan ini ke multinational company. Sama sebetulnya ketika saya bergabung lagi tahun 94, ketika saya lulus, saya ambil S2 di Amerika, semua teman-teman saya ngetawain. Nggak salah lu ya, ambil kerjaan pulang dari Amerika lu kerjanya di Glodok gitu. Tapi sebetulnya pada saat saya kembali, ketika saya sekolah, yang saya pikirkan adalah, karena pertama kali lulus dari kuliah UGM kan saya udah kerja di kawan lama. Memang 4 bulan, tapi 4 bulan itu saya mendapatkan pengalaman yang banyak sekali. Kenapa? Saya membantu Pak Kun dealing dengan banyak bisnis ya, karena kawan lama itu kan ambil top 3 brand in the world. Ketika itu dia sedang dealing sama Mitutoyo, Mr. Endo, saya ingat banget, dan di situ saya belajar banyak. Ketika saya ambil S2, pengalaman itulah yang menginspirasi pengajaran saya di sana. Ketika kembali saya bilang sama Pak Kun saya balik nih, udah selesai sekolahnya, mau memanfaatkan saya. Nah, saya join back. Dan saya bermimpi waktu itu juga, sebenarnya mimpinya sama lah mirip Pak Awo ya, pengen membawa kawan lama menjadi multinational company. Jadi ketika Pak Awo assign saya untuk bikin ISO, saya janji Pak Awo, ya 1 tahun kita capai. Dan pada saat itu kita berhasil mendapatkan ISO 9001 dalam waktu 8 bulan. Pada saat itu perusahaan distribusi pertama. Karena yang lain tuh biasanya manufacturing. ISO tuh dipakai manufacturing. Distribusi kok pakainya ISO. Kita dapet tuh ISO, happy banget lah. Terus juga kita ECC. Loncatan berikutnya sebenarnya kita lakukan di tahun 2013. Itu ketika SAP kita implementasikan. Memang ketika tuh S sudah besar, Informa sudah ada juga besar, kawan lama. Jadi 3 besar ini. Crispo belum lahir. Itu tahun 2009 dan 2010 itu memang saya disuruh pegang bisnis proses dulu, namanya QA department. Ketika pegang itu saya lihat loh, kok ini sistemnya ngeri bener. Artinya AS400 kan kita pakai di Glodok itu udah lama sekali. Memang even pada saat itu pun kita adalah perusahaan pertama di luar perbankan yang menggunakan AS400. Itu di bawah Pak Hartanto tuh kita pakai AS400. Jadi sebenarnya kalian yang kerja di kawan lama boleh bangga nih ya, dari awal sampai sekarang itu Pak Kun itu visinya benar-benar high tech teknologi, the latest information teknologi yang dipakai. Tapi pada saat itu udah nggak bisa karena silo, sistemnya tuh silo, dan banyaklah kita merasa harus melakukan suatu perubahan. Ketika perubahan itu juga kita mikir,
sistem kawan nama harus diganti, AS400 sudah nggak bisa. Sama Informa pakainya sistem Magic ketika itu, karena waktu itu karena nggak cocok dengan AS400, kita bikin pakai sistem Magic, itu yang dari Israel, kita tulis sendiri. Kita merasa bahwa ini harus disatukan. Itulah re-engineering kita yang besar dilakukan di tahun 2013. Nah itu kawan nama sejahtera memotong sekitar 52% proses. Itu kita potong, kita buang prosesnya, kita lakukan. Memang resistensinya luar biasa. Itu step berikutnya. Kemudian kawanama.com. Kawanama.com udah cukup lama sih. Kita cobalah waktu itu sama perusahaan minyak kita dengan BP. Gara-garanya kenapa kok tahun kalau nggak salah tahun 2003-2004 kita diusir sama oil and gas karena kawan nama blacklist, karena kawan nama nggak bisa menuhin apa yang kawan nama sampai di blacklist, Bu. Blacklist sama oil and gas. Yang masuk itu adalah Software. Software nggak punya bisnis untuk delivery gitu, jadi dia menyuruh saya datang ke BP, British Petroleum, itu mewakili ACE. Ketika datang, dia bilang, oh ini kawan nama nggak bisa masuk. Oh ini saya dari ACE gitu. Jadi karena yang diundang ACE sebenarnya. Oke, boleh masuk. Di situ di challenge sebenarnya. Begitu mereka tahu kita juga dari kawan nama, akhirnya nggak apa-apa karena udah di dalam juga ya. Ditanya bisa nggak melayani mereka menggunakan website. Ya kita bilang bisa, padahal nggak punya. Jadi rada-rada nekat juga waktu itu. Jadi begitu balik, dia harus demo dalam waktu 2 minggu, kita balik dan tim IT-nya bikin dalam waktu singkat, kita bikin mock-up-nya, jadilah. Jadi itu milestone itu. Habis itu Conoco pakai kita sampai kita menjadi salah satu pionirnya bagi dia untuk di-cloning ke vendor yang lain. Dia ada 5 vendor kayak kita untuk melakukan efficiency dan productivity, karena pada saat itu untuk mendapatkan satu barang usernya itu kan dia banyak banget nih di offshore lah, di site-nya banyak banget. Nah, user tuh dapat barang, bank aja deh, itu 3 bulan. Jadi mereka udah setengah mati. Jadi dia berharap orang bisa nggak bantu. Akhirnya kita bikin website itu, mereka order pakai website. Dalam waktu 7 hari kita bisa deliver barangnya. Jadi bagi mereka tuh efisiensinya luar biasa. Plus juga terhadap budget, mereka kontrol lewat sistem kita. Dia bisa saving sekitar 33% waktu itu. Memang saya nggak bisa dapat data real karena kan mereka confidential. Saya cuma tanya gimana Pak, apa yang sudah kawan nama sudah bantu. Mereka bisa share kayak gitu. Itu kawanama.com. Terus kita sekarang masuk kan kemarin akhir tahun lalu Nebula ya. C4, kebayang nggak sih di masa pandemik ini kalau kita nggak pakai C4 ya? Berantakan kayaknya, Bu. Saya nggak tahu lah, itu luar biasa Pak Kun memang. Jadi mengizinkan kita untuk invest dan kita juga pakai Office 365. Jadi di saat pandemi ini benar-benar lah kita bisa memanfaatkan teknologi. Perubahannya dari proses perjalanan sekian tahunnya, sekian puluh tahun, 65 tahun lah ya, banyak banget. Kalau mau didata tuh ditulis tuh sebenarnya keren banget tuh datanya sejarahnya kawan nama lah gitu, kawan nama sejahtera lah ya. Itu sih Kenny. Oke Bu, nah ini kelihatannya kan dari cerita Ibu kan kecenderungan kawan lama ini cukup mulus ya perjalanannya. Tapi sebenarnya ada nggak sih Bu kawan lama pernah mencapai titik terendah atau mungkin challenge yang dialami sama KLS sendiri? Sebenarnya kita nggak mulus sih, sama sekali nggak mulus lah. Perjuangan kita juga panjang banget. Memang kita tuh emasnya, zaman emasnya itu ketika otomotif booming. Itu tahun 90-an lah, nggak salah. Itu saya belum join, tapi udah. Jadi saya join kalau nama udah besar. Jadi dia dari otomotif. Nah setelah itu sampai sekarang, sekarang ini sebenarnya kita menghadapi transformasi yang nggak gampang. Itu challenge yang sekarang saya rasa kita harus berjuang sama-sama supaya mulus. Kalau mulus sih enggak. Zamannya ISO, nggak mulus. Dari ISO itu saya mentraining setiap orang. Memang sih cuma 250 orang. Jadi 25. Habis terus nanti yang training kalau misalnya gudang yang ngomong buti bahasa Jawa. Menyesuaikan audiens. Kita sambil gelaran duduk gitu sambil cerita gitu kenapa ISO itu penting. Itu ISO. Zaman ECC, SAP ECC itu berat sekali. Kita waktu itu sebenarnya SAP itu punya rekor di dunia
72% fail. Fail itu dalam arti kalau suksesnya suatu implementasi SAP adalah on budget, on time, on functionality. Tiga itu terpenuhi baru dia sukses. Nah, ketika SAP kita mau implementasi, kita harus men-training sama lah seperti ISO, kita harus training semua orang, user kan harus di-training. Yang hadir nggak sampai 50%. Itu kalau memang susahnya setengah mati itu ya. Kenapa Bu yang lainnya nggak kenal, malas atau gimana Bu? Nggak tahu. Ya basically nggak tahu lah. Pokoknya 50. Karena saya bukan saya di SAP team, bukan di KLS. Iya. Dan saya nggak ada di KLS, saya ada di tubuh corporate. Saya menjalankan sistem. Lalu dari yang kurang dari 50% hadir, yang lulus itu nggak sampai 50% lagi, cuma 35% yang lulus. Dan angka kelulusannya itu dengan rate-nya HRD. Rate-nya saya 95, lulus tuh 95. Saya, nah mereka tuh cuman kasih 70, 70 terus diturunin lagi 65 baru boleh lulus. Itu nggak sampai 50% lagi. Jadi sangat tidak siap secara people. Tapi secara data, secara gudang, waktu itu yang pegang Pak Lukas, saya ngecek gudang gimana akurasinya, dia bilang 98%. Coba tes. Saya kirim waktu itu yang mimpin si Anton, Anton botak itu. Iya. Nah, si Anton tuh, kalau Anton dengerin ya Ton, si thank you Ton. Si Preman itu turun tangan dengan membawa tim 15 orang lah waktu itu. Itu memang anak-anak baru. Periksanya itu nggak cuma akurasi data, tetapi akurasi lokasi. Jadi barang ini di situ 100 biji, benar nggak 100 biji? Ketemu 99,5% akurasi. Berani dong. Jadi saya bilang pada saat mau go live, mau diputus ini, apakah Ace, Informa atau kawan lama duluan yang go live? Semua nggak berani. Saya bilang kawan lama. Jadi itu rada nekat tuh. Jadi kita mengambil alih 80% operasional ke lantai 8, ketika itu lantai 8. Kalau dibilang Pak Kun luar biasa banget supportnya terhadap bisnis transformasi, karena itu di engineering. Kita ada 250 orang timnya, dan itu ada di kamu belum gabung tuh ya. Kalau kamu gabung belum lahir juga kayaknya. Iya, itu di lantai 8. Dibuka lantainya khusus buat tim SAP implementasi. Dia membolehkan kami mengambil best people di operation. Jadi ECC itu menjadi bisnis punya project, bukan IT. IT-nya cuma 20 orang. Karena yang IT-nya waktu itu belum banyak. Jadi benar-benar diambil best people in operation, jadi tim, jadi sistem ini didesain dan ditentukan oleh operation. Itu kunci suksesnya juga sih buat kita. Waktu itu kita sukses. Ditargetkan 18 bulan dan kita 18 bulan sudah live gitu. Dan kita live-nya Big Bang. Live hidup, putus sistem yang sebelumnya, jadi nggak boleh dua sistem jalan gitu. Itu ACC banyak challenge-nya lah, termasuk yang sekarang B2B juga challenge-nya cukup banyak. Nebula ya boleh dibilang, kalau saya boleh ngomong ya, blessing juga dengan adanya pandemik ya. Nebulanya 100% adaptability-nya, orang bisa kaget loh. Mau nggak mau harus bisa dipakai. Iya, karena kita kan nyangkutin sama insentif. Terus kita rubah visitnya menjadi telepon dan email. Telepon email dihargai, jadi aktivitasnya berubah dan itu dihitung semua by system. Udah connect kan, jadi itu kuncinya juga sih. Kalau challenge mah banyak. Siap. Oke, Bu. Apa lagi? Nah, mungkin yang terakhir. Jadi ini kan KLS kurang lebih udah sekitar 65 tahunan ya, Bu. Sebenarnya ada rahasia apa ya? Mungkin value dasar yang bisa membuat KLS tuh survive gitu ya. Di mana mungkin nggak banyak perusahaan yang bisa survive di atas 65 tahun gitu, Bu. Apa ya kira-kira rahasianya, Bu? Kalau menurut saya sih ya, our values. Values itu kan nilai yang mendasari kita hidup. Personal maupun bisnis sama ya. Apa sih value kita dalam hidup yang membuat kita itu drive our effort, our mindset, our life, itu kan values ya, nilai yang dianut. Saya percaya nilai yang dianut oleh keluarga ini menurun ke kita semua yang kerja. Salah satunya apa? Integritas. Itu nggak bisa ditawar. Dan itu yang membuat saya bertahan kerja dengan cinta di perusahaan ini. Karena we walk the talk.
Oke. Buat saya, my action will do the talk. Saya nggak banyak ngomong, yang penting kerjaan kita nunjukin kita punya values tuh kerjaan kita. Jadi, and semuanya kita harus, integritas tuh nggak cuma nyolong-nyolongan ya, integritas itu banyak, termasuk juga apa yang kita menjalankan, apa yang kita katakan, kemudian yang kita katakan itu tercermin di dalam tindakan dan resultnya, itu valuesnya. Value yang kedua menurut saya, meskipun mungkin yang lain menerjemahkan yang lain, tapi bagi saya value yang kedua dari kawan lama adalah kerja keras. We always believe in hard working. Nggak bisa sesuatu tuh jalan jadi kalau kita nggak kerjain. Dan kerjainnya juga nggak cuma sekedar kerjainnya tuh benar-benar mesti kerja keras. Oke. That's the number 2 values yang menurut saya yang mendasari sukses kita. Apapun yang kita lakukan itu akan tercermin. Terus salah satunya adalah ketika kita krisis. Ini values yang ketiga, sincerity. Di mungkin orang nggak lihat ya, tapi saya coming from a professional ya, masuk ke bisnis ini, masuk ke company ini yang family business, sincerity itu dalam banget, very sincere. Tercermin dengan yang sekarang. Dulu nggak kelihatan, dulu kan kerja keras, result, itu mesti gini dulu. Zaman dulu memang harus pokoknya begitu. Ada aja, pokoknya kerja aja. Ya. Nah itu hari dulu. Tapi itu sebetulnya memang part of our values. Sekarang kita masuk ke level yang lebih tinggi. What is it? Human centric. Human centric adalah values yang sekarang kita mau tekankan keras. Itu turun dari Pak Kun. Dan sangat cocok dengan saya. Karena kenapa? Saya bicara sama Pak Kun kayaknya mungkin ketika kita mau implementasi SAP dulu. Saya bilang, kalau orang implementasi yang sukses-sukses kan semua pakai SAP. Tapi siapa yang nggak bisa pakai SAP sih? Semua orang bisa pakai SAP, ya kan? And what is the next one? Next one is people. People should be our asset, and we should have a people that can grow dan bisa contribute by themselves gitu, nggak usah dipaksa dan lain sebagainya. So the next term will be people. Itu saya udah bilang. Nah kebetulan sekarang juga Pak Kun menekankan sekali kepada people, human centric. Jadi apa yang kita kerjakan itu it's a human centric. We think about people, the betterment of people's life gitu-gitu. Dan itu adalah values ketiga yang menurut saya sangat bagus. Jadi dalam kondisi seperti apapun, ketika we are sincere, everything will be okay. Itu yang saya lihat. Dan contohlah sekarang dengan kekuatan kita dulu, zaman kita kena hit yang pertama 98 itu berat sekali, ya kan? Kita harus cut people, kita sampai motong orang ya Bu. Itu keputusan itu diambil Pak Kun dengan sangat berat. Saya ingat sekali, kita baru pindah ke gedung ini. Boardroom itu ada di lantai 7. Beda situasinya, dia ada ruangan-ruangan gitu. Aku panggil, dia tanya, gimana Iva? Anak-anak kita yang di bawah 1 juta nggak bisa hidup dulu, banyak yang gajinya masih di bawah 1 juta, nggak bisa hidup. Ya udah, naikin yang di bawah 1 juta, yang atas dipotong. Dan kita lakukan itu, terus kita cut people juga, sakit lah sampai itu. Makanya kemarin Pak Kun pesan-pesan, gimana caranya bisnis bisa survive supaya kita nggak di pandemik ini. Pak Kun kan kepengennya kita nggak cut people, kita nggak potong gaji sebenarnya gitu. Maka yang KLS pun akan dikembalikan di akhir tahun kalau kita mencapai dan lain sebagainya lah. Kita berusaha gimana caranya supaya kita nggak melakukan itu lagi. Itu saya rasa masih tertanam di benak beliau pada saat itu kita lalui. Tapi kalau kita saat itu nggak sincere ke semua orang, dan ya kita nggak akan laluin ini semua sih menurut saya. Jadi itu 3 big values yang membuat kawan lama itu seperti sekarang menurut saya. Untuk menutup sesi kita hari ini Bu, mungkin ada nggak pesan-kesan dari Ibu mungkin untuk tim kita nih, timnya Ibu di KLS ataupun pelaku industri yang serupa sama kita? Kalau kawan lama sejahtera tim ya harusnya values itu dianut ya. Kerja keras, integritas, sincerity itu dianut lah sama kita. Dan harus saat ini pesan saya adalah kita di dalam masa transformasi. Artinya dari dulu kawan lama sebagai product centric, terus kemudian masuk ke customer oriented,
Sekarang kita harus masuk ke market oriented, market driver. Udah nggak bisa lagi kita cuma pegang produk terus kita aman, tentram, damai, sentosa, nggak bisa. Kita masih, kekuatan kita masih kita sebagai distributor top 3 brand in the world masih, tapi it's not enough. Maka kita masuk lagi ke customer driver, di mana customer lah yang kita harus fokusin. Key account management, apa kebutuhannya by LOB, kita pecah-pecah by LOB supaya sales ketika ngomong sama customer yang satu, kalau LOB-nya sama, dia paham masalah yang dialami, jadi dia bisa memberikan solusi jauh lebih cepat daripada yang LOB-nya banyak-banyak yang dia pegang. Tapi itu nggak cukup sekarang. Kita harus masuk ke market driver. Market driver itu apa? Contohnya, emang ada yang bisa menghindari disruption teknologi. Emang ada yang bisa menghindari yang namanya udah nggak ada border lagi, nggak ada kan. Jadi itu menjadi satu yang ada. Nah, pesan saya adalah be ready for that. Be ready with all the transformation required, karena that is for us to success. Sama supaya kita juga as a human juga menghasilkan sesuatu. Kalau kita nggak mau berubah, kita nggak mau bertransformasi, kita tuh nggak bisa berguna buat semuanya gitu. Nah, itu yang saya pesan saya untuk ikuti transformasi ini. Pelajari apa yang harus dipelajari, tumbuh bersama. So grow with whatever that you face. Kita lagi pandemi ini sekarang, we grow with that. Dengan masalah challenge, we grow with that. Jadi kita nggak takut harusnya. Jadi kalau ada satu istilah ya, kalau saya ya, kalau ada storm gitu, orang cenderung menghindari storm, badai. Kalau saya, we have to go through the storm. We have to run and walk through the storm. Biar cepat lewatnya dan kita bisa melaluinya dengan baik. Kalau bisa, we are dancing in the storm. We are not only running through the storm, but we are also dancing in the storm. Artinya apa? Riding the storm. Ada storm, gerakan ini yang merubah ini, yang transformasi ini, gimana caranya? Justru kita naikin supaya kita maju lebih cepat lagi. Itu pesan saya buat semuanya sih. Begitu, jadi jangan takut sama apapun yang terjadi, termasuk pandemi ini. We shouldn't be worried ya. Kena ya kena, terus kita harus positif untuk bisa sembuh gitu. Itu sih Kenny. Thank you banget Bu. Jadi kita harus grow with whatever you face and riding the storm itu akan membantu kita untuk semakin cepat untuk maju gitu ya. Itu adalah pesan-kesan dari Bu Iva. Thank you banget Bu Iva untuk waktunya di kesempatan sesi podcast kali ini. Buat teman-teman semua mungkin sobat pendengar bisa ikutin terus podcast sesi kita untuk yang berikutnya. Kita ada di YouTube, Spotify, di Instagram TV juga ada. Notifikasi kita juga muncul di LinkedIn, Facebook juga ada. Tentunya kita akan datang dengan topik-topik yang gak kalah seru. Saya Kenny, mohon undur diri. Thank you, stay tune, stay healthy, stay safe.